Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yang Ali MKom yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robi Satria Putra dengan NIM 2309172 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartini Suciarti dengan NIM 2308545. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Zena Ulia dengan NIM 23085. Baik, kita mulai saja presentasinya. Di sini kami mengambil judul tentang sarana dan prasarana. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya apa sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana pendidikan adalah komponen yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Sarana mengacu pada semua peralatan atau fasilitas yang langsung digunakan pada proses belajar mengajar seperti buku, alat tulis, dan yang lain-lain. Sementara itu, prasarana adalah fasilitas penunjang yang lebih besar yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik seperti gedung sekolah, laboratorium, lapangan olahraga, dan perpustakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mungkin. Baik, di sini ada konsep dasar manajemen sarana prasarana. Jadi manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting karena mengelola segala fasilitas dan perlengkapan di sekolah yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan juga penghapusan sarana prasarana. Nah, tujuan dari konsep dasar manajemen sarana prasarana pendidikan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, efisien, sehingga siswa dan guru bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan tentunya aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru juga berjalan dengan optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan jenis sarana prasarana. Yang pertama, prinsip sarana prasarana. Prinsip utama dalam manajemen sarana prasarana adalah efisiensi dan efektivitas. Artinya, sumber daya yang ada harus digunakan dengan bijaksana agar tidak terjadi pemborosan, namun tetap mendukung proses pembelajaran secara maksimal. Selain itu, harus ada prinsip keberlanjutan di mana sarana dan prasarana dipelihara dengan baik agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, jenis sarana prasarana pendidikan ada dua ya. Yang pertama, sarana pendidikan seperti alat bantu pembelajaran, seperti yang tadi saya katakan, ada meja, kursi, komputer, proyektor, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada prasarana pendidikan seperti infrastruktur yang mendukung proses belajar seperti gedung, ruang kelas, toilet, lapangan olahraga, perpustakaan, dan laboratorium. Selanjutnya dilanjutkan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai standar dan perencanaan. Untuk standar sendiri, standar sarana prasarana itu terdapat di Peraturan Menteri yaitu Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 mengenai yang bertujuan agar setiap sekolah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung proses pembelajaran. Standar tersebut meliputi mencakup rasio luas ruang kelas dengan 2 meter persegi per peserta didik, lalu kapasitas maksimal ruang kelas 28 peserta didik per kelas, dan sarana sekolah meliputi bahan pembelajaran seperti buku, lalu alat pembelajaran, dan perlengkapan lainnya. Untuk perencanaan sendiri, sarana prasarana dimulai dengan menganalisis kebutuhan sekolah, harus memetakan apa saja yang dibutuhkan untuk semester kedepannya dengan pengadaan sesuai anggaran yang tersedia berdasarkan jumlah siswa dan kurikulum yang tersedia. Lalu di standar di Permendikbudristek Nomor 22
guru dan handphone dan toilet. Sekian buat saya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin pengadaan, penyimpanan, inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana. Nah, di sini terdapat 4 poin utama. Yang pertama ada pengadaan, di mana ini dilakukan sesuai kebutuhan sekolah. Biasanya melalui penganggaran yang kalian gunakan, seperti sekolah atau beberapa ruang kelas yang kekurangan meja atau bangku. Maka pihak sekolah akan melakukan penganggaran sesuai kebutuhan yang dibutuhkan seperti itu. Yang kedua ada penyimpanan, di mana sarana dan prasarana ini harus tentunya disimpan dengan baik agar tidak rusak, dan nyambung ke yang inventarisasi, di mana barang-barang yang disimpan juga harus dicatat dan didata oleh pihak sekolah. Nah, itu yang terakhir yaitu penghapusan, di mana tadi barang yang sudah disimpan dan diinventarisasikan dikategorikan pada di mana yang masih layak dan yang bisa dikategorikan rusak berat. Nah, barang yang sudah tidak layak atau dikategorikan rusak berat ini dihapus dari inventarisasi, di mana hal ini agar tidak membebani anggaran pemeliharaan. Nah, selanjutnya yaitu ada permasalahan, di mana dalam pengelolaan sarana dan prasarana terdapat beberapa masalah yang sering muncul atau sering terjadi, yaitu yang pertama adanya kurangnya anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarana baru. Kedua, tidak adanya perencanaan yang baik sehingga banyak fasilitas yang terbengkalai. Mungkin yang sering terjadi ya untuk di beberapa sekolah itu, di mana pihak sekolah menyediakan ruang UKS tapi kurang bisa dikelola dengan baik, yang dimana berakhir fasilitas tersebut terbengkalai. Selanjutnya ada keterbatasan ruang atau lahan, terutama di daerah perkotaan. Kalau yang terakhir ada ketidaksesuaian antara sarana yang ada dengan kebutuhan siswa dan guru. Jadi selanjutnya saya coba sudah sesuai dengan perencanaan dengan jumlah kelas yang sudah lengkap, tetapi berdasarkan hasil observasi kami ada beberapa ruangan dan sarana prasarana yang belum memadai, seperti perangkat TIK yang belum dimiliki oleh semua guru, lalu multimedia di semua kelas belum tersedia, ruang UKS belum tersedianya juga lab TIK dan lab MIPA, lalu perangkat TIK yang dimiliki sekolah juga belum memadai. Prosedur sarana prasarana yang dilakukan oleh SD Cilangkap 1 itu seperti pengadaan sarana prasarana, melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu, lalu menyusun rencana anggaran, dan lalu setelah itu mengajukan proposal. Lalu untuk penyimpanan sarana prasarana, yaitu yang diterima, sarana prasarana yang diterima disimpan di tempat yang aman, teratur dengan pencatatan lokasi untuk memudahkan akses. Untuk inventaris dari SD Cilangkap 1 itu dicatat dalam sistem inventaris, mencakup rincian seperti jumlah, kondisi, dan lokasi penyimpanan untuk memastikan akurasi data. Untuk penghapusannya sendiri, sarana prasarana yang tidak layak, prosedur penghapusannya mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk melakukan dokumentasi dan persetujuan yang diperlukan. Ini sarana prasarana yang terdapat di SD Cilangkap 1. Yang pertama itu sarana seperti buku pembelajaran, alat peraga, komputer, Chromebook, laptop, alat olahraga, alat praktikum, dan alat ekstrakurikuler. Untuk prasarananya sendiri yaitu ada ruang kelas, ruang guru dan kepala sekolah, perpustakaan, lapang, ruang multimedia, toilet, musola, dan dapur. Untuk jumlah dan kondisi sarana prasarana yang ada di SD Cilangkap 1 itu, buku pembelajaran setiap kelas sudah memilikinya dalam keadaan baik.
Chromebook memiliki 15 Chromebook dengan keadaan baik, lalu laptop 2 laptop dengan keadaan baik, alat olahraga hampir setiap bidang olahraga memiliki sarana alat olahraga seperti misalnya olahraga voli memiliki net dan bola, lalu olahraga pasti memiliki tumpul, bola dan sebagainya dalam keadaan baik. Lalu alat praktikum juga sudah memilikinya dengan keadaan baik. Untuk alat ekstrakurikuler sendiri yaitu ada 1 set alat drum band dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya yaitu prasarana yang ada di SD Cilangkap 1 itu ada ruang kelas dengan ada 6 ya, dengan keadaan baik. Lalu ruang guru dan ruang kepala sekolah ada 1 karena disatukan dengan keadaan baik. Lalu perpustakaan dengan keadaan baik, lapang dengan keadaan baik. Lalu ada ruang multimedia juga dengan keadaan baik, toilet, musola dan dapur dalam keadaan baik. Nah ini adalah dokumentasi ruangan, ini ruang kelas dan itu adalah ruang multimedia. Dilanjut oleh. Lalu untuk atas siswa dan sarana prasarana di SDN Cilangkap 1 ini untuk setiap siswa itu dapat anggaran BOS sebesar 930.000. Nah jumlah total anggaran sekolah itu tergantung berapa banyak siswa yang terdaftar. Jadi misalnya kalau di SDN Cilangkap 1 ini memiliki siswa 100 misalnya, nah dikali 930.000. Jadi setiap sekolah itu berbeda-beda dan setiap tahunnya pun mendapatkan anggaran BOS berbeda-beda. Nah lalu untuk dana fasilitas sarana prasarana itu berasal dari pemerintah dan diterima setiap semesternya. Nah, dengan dana yang diberikan oleh pemerintah ini atau dari BOS ini dipakai buat meningkatkan fasilitas sekolah. Nah, lalu di SDN Cilangkap 1 ini juga sudah merencanakan kebutuhan mereka dalam dokumen RKT atau rencana kerja tahunan, sehingga alokasi dananya sudah diatur secara baik. Jadi di SDN Cilangkap 1 ini misalnya di tahun 2024 ini kan sudah ada rencana apa yang akan mereka beli yang sudah disusun pada tahun 2023 gitu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang mendesak atau tidak ada di RKT tersebut, nah sekolah di Cilangkap 1 ini mengajukan perubahan anggaran. Jadi sekolah tetap dapat memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba muncul tersebut walaupun pada awalnya tidak ada di RKT tersebut. Oke, baik teman-teman, sesi materi sudah selesai. Dilanjutnya dengan sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Boleh. Pada kelompok sarana dan prasarana yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Tania Kalem Farisa di nomor 030992. Izin bertanya, tadi kan ada keterbatasan dalam komputer atau TIK gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara sekolah tersebut mengatasi keterbatasan perangkat TIK tersebut untuk digunakan ketika kan pasti membutuhkan ya, karena kan sekarang ini udah di era digitalisasi gitu. Yang dimana pasti terus juga kan adanya namanya MPK yang dimana perlu komputer. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kekurangan tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanya lagi? Izin memperkenalkan
Cilangkap 1 itu ada sarana dan prasarana yang rusak tapi masih bisa diperbaiki? Jika ada, gimana sih SD Cilangkap 1 cara mengelola sarana dan prasarana yang rusak itu tetapi masih diperbaiki? Boleh? Ada yang mau ditanya lagi? Barangkali kan Fuad? Mau dikonfirmasi? Bisa ini? Jangan. Masih ada nggak teman-teman? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Di sini saya langsung saja ke pertanyaannya ya. Misalkan kalian menjadi guru dan ditugaskan ke sebuah sekolah yang terdapat di pelosok atau nah di sana itu kan ada banyak sekali kurangnya sarana dan prasarana. Nah, menurut kalian apakah kalian inisiatif sendiri untuk mengisi sarana dan prasarana tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin kami meminta izin kepada rekan-rekan untuk berdiskusi selama 5 menit. 3 menit. Apakah diizinkan? Ya. 3 menit. Boleh. 3 menit. Boleh. 3 menit dimulai dari sekarang. Perhatian teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tevi. Izin mengulang redaksi pertanyaannya ya, tapi bagaimana kepala sekolah atau pihak sekolah mengelola sarana dan prasarana yang terbatas gitu. Jadi ada cara untuk dengan melibatkan beberapa strategi seperti melakukan analisis kebutuhan, mencari sumber dana tambahan, dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Maksud dari mencari dana tambahan ini, mungkin guru bisa bekerjasama dengan orang tua untuk memfasilitasi kekurangan yang ada. Itu pun harus dengan kesepakatan antara guru dan orang tua. Mereka juga bisa memprioritaskan pengadaan berdasarkan urgensi dan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada secara optimal. Seperti yang tadi dijelaskan ada di Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kabupaten kota. Apakah cukup? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vina. Pertanyaannya tadi, bagaimana apabila di SD itu ada sarana prasarana yang sudah rusak tapi masih bisa diperbaiki. Kebetulan kemarin saat kami observasi, bapaknya juga memberitahu seperti itu. Nah,
semoga mudah pertanyaan. Baik teman-teman, sesi presentasi dan pertanyaan sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang tidak bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.